Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kuliahnya tentang enkapsulasi pada pemrograman Java. Langsung kita masuk ke slideshow-nya. Apa sih enkapsulasi? Enkapsulasi adalah suatu cara untuk memastikan bahwa data yang sensitif yang tidak boleh diumbar ke luar secara sembarangan itu bisa kita sembunyikan. Nah, untuk mencapai hal ini kita harus pertama mendeklarasikan variabel atribut sebagai private. Ya, private, ingat variabel atau atributnya, kemudian menyediakan menyediakan metode get dan set yang bersifat publik untuk mengakses dan memperbaharui nilai variabel private tersebut. Nah, ini maksudnya get and set ya, bukan set and set. Ini get dan set. Nah, maksudnya di sini untuk apa? Kita pernah belajar di pelajaran yang sebelumnya di modifier bahwa private ini hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama ya. Jadi kelas yang di luar tidak dapat mengakses. Nah, namun dimungkinkan untuk mengaksesnya jika kita menyediakan metode yang bersifat publik yaitu get dan set. Get di sini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari sebuah variabel atau atribut, sedangkan set adalah metode untuk mengisi sebuah nilai ke variabel atau atribut. Secara default ya, secara perjanjian tidak tertulis, sintaks untuk keduanya adalah dimulai dengan get dan set diikuti dengan nama variabel. Misalnya variabel atau atributnya adalah tinggi, maka di situ kita bisa pakai get tinggi, kemudian set tinggi. Kemudian untuk nama, get nama, set nama ya. Jadi set ini hurufnya kecil, lalu nama variabelnya dibuat huruf besar ya. Oke, lanjut. Contoh di sini ada class person, public class person. Di sini kita tulis private string nama ya. String nama private itu artinya akses terbatas, tidak bisa langsung dipakai. Kemudian di sini ada getter. Jadi sudah kita dua, yaitu kalau di sini private, di sininya adalah harus public supaya bisa diakses. Ya, lihat di sini. Sini public string get name. Ya. Public void set name ya. Atau ini nomor dibuat get nama juga bisa nih. Di sini get nama, sini set nama. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini ya, Anda lihat di sini ini akan atribut atau variabel ini harus private, kemudian metodenya public ya. Jadi di atas metode get untuk mengembalikan atau mengetahui nilai dari variabel nama atau atribut nama. Sedangkan metode set untuk mengambil parameter new name dan mengisikan variabel namanya ya diisi dengan nama new name ya. Kata kunci this ini seperti yang di
Sebelumnya seperti ini ya. Ini merujuk ke sini maksudnya ya. Ke objek tersebut. Nah, karena bersifat variabel atau atribut nama ini dideklarasikan secara private, kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung dari luar ya, secara langsung dari luar. Jadi kalau kita buat seperti ini, person ini kita ngambil di kelas yang atas ya, yang atas. Nah, ini kelas person ya. Jadi ini bisa dibuat dua kelas atau di kelas yang berbeda. Nah, lihat di sini ya. Ya. String nama ya, person ya. Anda lihat di sini. Lalu kita buat program utamanya adalah kelas utama yang di dalamnya ada metode main yang digunakan untuk menampilkan data. Public static void main ya. Kalau yang di person kan tidak ada public static void main ya. Nah, di sini kita person ya, ini kelasnya, ini objeknya new person seperti biasa. Kemudian mobj.name .nama ya. Sorry, karena di atas itu nama, maka di sini harusnya adalah nama bukan name. Ya, di sini Suparman. Kenapa error? Karena dia nama ini bersifat private, tidak bisa diakses dari program utama ya. Sedangkan kalau dikasih public dia bisa keluar. Kalau di sini diberi public itu akan bisa diakses, sedangkan kalau private tidak akan muncul, akan salah kalau seperti ini kita akses secara langsung. Jadi solusinya kita menggunakan metode getName dan setName untuk mengakses dan memperbaharui variabel ya. Jadi kita pakai cara getName yang dia bersifat public. Kalau public kan bisa diakses dari manapun. Sedangkan kalau private ya di kelas itu aja yang bisa diakses. Nah, tadi kita menerangkan bahwa tidak bisa langsung diakses. Jadi kita menggunakan pakai set nama ya. Mobj.set nama, namanya yang dimasukkan siapa? Suparman. Ya, Suparman nanti diambil oleh variabel get ya. Nanti hasilnya akan menghasilkan Suparman. Jadi mengapa harus menggunakan enkapsulasi? Kontrol yang lebih baik, gunanya adalah kontrol yang lebih baik atas atribut atau variabel dan metode kelas yang ada. Yang kedua, atribut kelas hanya dapat dibuat hanya baca saja, only read jika kita hanya menggunakan get saja, atau hanya tulis, only write jika kita hanya menggunakan metode set ya. Yang selanjutnya, kegunaan dari enkapsulasi adalah fleksibel. Programmer atau pemrogram dapat mengubah satu bagian kode tanpa mempengaruhi bagian yang lain. Yang selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan data. Kok bisa peningkatan data? Karena tadi kita tidak bisa mengakses langsung, tapi minta bantuan dari metode-metode yang dibuat secara publik ya, itu.
Oke, sekarang kita masuk ke NetBeans-nya supaya kita bisa langsung praktek. Kita tutup dulu, close all project, kemudian kita masuk ke new project dan kita tulis dan kita buat enkapsulasiku. Dan di sini kita program utamanya di sini. Kita buat kelas yang lain. New file, ke kelas, kemudian next. Dia kasih nama apa ya? Orang, ya. Nah, di sini public class orang. Ini nanti yang di sini akan diakses di sini, ya. Nah, sini kita buat private nama, string ya. String nama. Dan kita buat public get nama, ya. Seperti ini, lalu kita buat buka urung tutup, kita kasih return nama. Public string, guys. Oh, ini kecil. Nah, seperti itu. Dia menebalkan sendiri ya. Padahal ini nama sebuah metode. Kemudian public void set nama string namanya. Kita kasih nama atau this nama ya. Nama sama dengan namanya. Ini kalau setiap variabel atau atribut ada satu, untuk enkapsulasinya adalah kita buat dua seperti ini. Jadi misalnya ada nama, alamat. Jadi get alamat, set alamat. Itu sangat kita bisa singkat kalau di NetBeans. Misalnya kita buat private string alamat seperti ini. Kemudian taruh bawahnya. Kita mau membuat get sama setnya dari alamat. Kalau nama kan sudah. Kita pakai alt insert. Di tombol keyboard kita tekan alt dan insert. Nah, ini sini ada getter and setter. Kita klik alamat karena yang nama kan sudah.
Kita klik sini. Kita generate. Nah, string alamat dan set alamat sudah otomatis terbentuk. Jadi silahkan Anda buat secara manual atau secara otomatis. Oke, kita hapus misalnya nih ya. Kita hapus. Di del. Lalu kita ulangi alt insert. Kita masuk getter and setter. Kita klik yang mau dibuat menjadi apa? Ada metode publiknya, kita generate. Nah, lihat ya. Terserah Anda mau pakai cara yang manual atau yang otomatis ya. Ini berarti sudah bisa kita pakai. Nah, sekarang kita masuk ke enkapsulasiku. Ini yang data di sini akan diakses di program utama. Kenapa ini disebut program utama? Karena di sini mengandung ini yang bisa digunakan untuk menampilkan input maupun output ya. Kita buat orang, siapa namanya? Aldebaran sama dengan new orang. Oke. Lancar ya, aman ya. Kemudian kita buat Aldebaran titik, kita kasih set nama ya. Namanya ada Aldebaran. Kemudian kita set alamatnya juga. Jakarta. Nah, sekarang kita mau mengakses atau mendapatkan alamat Aldebaran di mana. Setelah yang kita masukkan, kita pakai sistem .out .print ln nama artis plus Aldebaran get nama. Sistem out print ln alamat artis, kita masukkan Aldebaran get alamat ya. Kita coba, bismillah, semoga sukses. Nah, benar ya. Nama artis Aldebaran, alamat artis Jakarta. Pak, ini katanya keamanan data. Maksudnya gimana? Nah, di sini kan kita pakai private nama dan alamat. Waktu kita pakai di sini, misalnya Aldebaran titik. Nah, di sini Anda lihat dia tidak mengandung langsung alamat maupun nama. Kenapa?
karena dia private. Nah, ini maksudnya aman di sini kita nggak bisa mengutak-atik secara langsung. Jadi kita harus mengaksesnya menggunakan metode yang bersifat publik. Secara default adalah get alamat, set nama, ya, dan seterusnya. Itu ya. Oke. Anda bisa pakai yang lain ya. Oh, ini salah karena nggak dipakai. Kita hapus. Itu ya. Jadi intinya dengan enkapsulasi ini lebih aman daripada cara biasa. Bisa aja sih kita langsung pakai di sini pakai public gitu, public nama ya. Ini tidak salah tapi kurang aman ya. Jadi waktu di sini kita misalnya Aldebaran titik. Nah, malah sekarang nama bisa diakses. Ini tentu kurang aman ya. Jadi kita sembunyikan supaya hanya supaya tidak mengakses langsung ke metode atau variabelnya. Oke? Semoga Anda paham semuanya, semoga sukses semuanya. Bisa segera paham. Karena ini salah satu modal untuk mencari pekerjaan ya di bidang informatika. Selain bidang-bidang lain seperti pemrograman game ya. Kemudian desain jaringan dan lain sebagainya, dan desain grafis. Kalau di sini Anda yang penting logikanya ya harus paham. Semoga Anda dimudahkan dalam memahami segala permasalahan ya. Oke, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.